Ya, monggo. Dan gangsal. Monggo pun gangsal, Bu. pas. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi. Selamat pagi. Sehat selalu, nggih. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mengawali kegiatan kita hari ini. Diawali dengan kita akan ibadah bersama di doa pagi hari ini. Ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak G.I. Mudi Sudarto. Dan song leader akan dilayani oleh Ibu Elvira yang jauh di sana. Ya, dekat di hati. Juga, iya. Begitu juga dengan pembacaan Alkitab akan dibawakan oleh Ibu Dr. Kristiwe yang juga jauh di sana. Di sana. Jauh di Bonek. Begitu luar biasa kita dipertemukan di dalam ruang Zoom ini untuk bersama-sama beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Monggo Bapak Mudi kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur Pak melalui Zoom juga yang mendukung doa pagi ini, Mas Hendra, Loho, Mbak Wiwi, Bu Elvira, Puji, Pak Sulis. Mari pagi ini kita mulai dengan ambil satu untuk berdoa. Ibadah saat ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa, sumber segala pertolongan kami, dan kasih setianya kekal. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kami. Amin. Mari menyanyi melalui PKJ 2 ayat 1. Sebentar ya Bapak Ibu, ngapunten. Audionya. Suaranya belum keluar, ngapunten. Nanti song leadernya Bu Elvira. Jadi Bu semua Elvira. Iya. Ya. Sudah keluar suaranya? Ampun. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat bersyukuran. Pujilah, pujikanlah Rajamu Yesus. Pujilah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu, ya Allah.
karena kasih setiamu nyata dalam kehidupan kami. Pagi ini bisa bangun, bisa berjumpa dalam persekutuan doa pagi. Kami bersyukur karena anugerah pemberian hari yang baru. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur atas penyertaan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami masing-masing. Adapun kekurangan masih ada karena kelemahan kami sebagai manusia. Mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Adapun untuk menuntun jalan hidup, supaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Pagi ini akan membaca sebagian kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman, yang membaca, juga yang mendengarkan. Sertai ibadah pagi ini dari awal sampai akhir. Berkati kami semua. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini dari Injil Lukas 17 ayat 1 sampai 4. Terbuka. Demikian bacaan kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Amin. Yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan firman Tuhan dan lebih-lebih mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi ini kami akan mengulas tentang sesat. LAI memberikan judul beberapa nasihat. Bapak Ibu terkasih, di zaman modern ini banyak di antara kita yang berjalan di jalan yang kurang berkenan kepada Tuhan, lebih-lebih jalan yang sesat. Kehidupan manusia sudah dicemari oleh berbagai macam godaan. Godaan itu dari duniawi. Godaan yang paling banyak adalah uang. Juga wanita, juga kedudukan. Itu ada suatu kejadian tempo dulu kita pernah mendengar tentang Ponmas ya. Ponmas. Begitu banyaknya orang yang terkena akibat dan kerugiannya tidak sedikit sampai ratusan juta. Apa sih yang dimaui manusia? Karena keserakahan. Ingin mengembangkan uangnya berlipat-lipat. Dan akhirnya yang didapati adalah suatu penyesalan dan kesengsaraan.
Nah, kesesatan ini timbul di berbagai tempat, juga menimpa kepada orang-orang yang lemah. Suatu contoh, orang yang mencari pekerjaan di Jakarta, dari rumah berangan-angan kepingin mendapatkan pekerjaan yang baik, tetapi kenyataan yang didapatinya malah dijerumuskan ke dalam hal-hal ke dunia gelap. Ini suatu kesesatan-kesesatan yang ditimbulkan oleh rencana manusia yang jahat. Juga ada banyak orang yang meninggalkan Yesus karena uang, meninggalkan Yesus karena wanita, meninggalkan Yesus karena jabatan. Ini semua terjadi. Dan kita bisa melihat dan merasakan yang ditimbulkan oleh banyak orang. Dan sesat ini banyak di berbagai tempat. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk saling mengampuni. Walaupun akibat dari kesesatan itu menimpa banyak orang, tetapi ajaran Tuhan adalah saling mengasihilah kamu terhadap yang lain dan saling mengampuni. Di dalam ayat yang ketiga, jagalah dirimu. Jadi kita harus menjaga diri kita dengan kekudusan. Tidak dicemari oleh banyak hal, baik keserakahan, keangkuhan, mementingkan diri sendiri itu lepas. Karena Tuhan menginginkan kita kudus. Dalam firman-Nya yang di dalam Mazmur menyatakan demikian. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Disinilah Tuhan tidak pernah menjerumuskan semua umatnya. Tuhan memberikan hal yang baik. Menuntun, membimbing, mengajar, menyegarkan. Ini semua berasal dari Tuhan Yesus. Untuk itu kita harus ada di dalamnya, di dalam Tuhan Yesus. Seperti di Yohanes 15, pokok anggur. Dan kita ini rantingnya. Kalau ranting itu tidak melekat kuat di dalam pokok anggur, maka kita akan jadi kering. Kalau sudah kering, tidak berbuah. Dan kenyataannya kalau tidak berbuah, Tuhan tidak menginginkan, maka ranting itu akan dipangkas. Inilah keadaan dunia saat ini. Yesus mengajarkan agar kita saling mengampuni. Walaupun keadaannya saudara kita, sesama kita, saling menjerumuskan, juga mencelakai kita, tetapi Tuhan menginginkan kita jadi seorang yang mampu mengasihi dan mengampuni. Memang ajaran sesat tetap ada sampai saat ini. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang berada di dalam Tuhan Yesus, di dalam persekutuannya, kita selalu dekat dengan firman-Nya dan selalu membaca firman-Nya dengan tekun. Niscaya kita akan selamat.
dari tipu jerat si jahat. Memang roh penurut, tetapi daging lemah. Inilah keadaan manusia. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, supaya kita tidak terjerat, terjaring oleh hal yang tidak diinginkan, kita bersekutu, tetap dekat dengan Tuhan setiap saat. Karena kejadian-kejadian itu muncul karena kelemahan kita. Dan kita akan hancur dan rebah. Kalau sudah seperti itu, apa yang kita andalkan hanya pertolongan itu. Seperti dalam Mazmur tadi mengingatkan bahwa Tuhan selalu menyegarkan jiwa kita setiap saat. Hadirlah di dalam persekutuannya, dekatlah dengan Dia. Berbahagialah kita yang bisa berpegang teguh pada firman Tuhan dengan iman yang kokoh. Keadaan memang mendesak, tetapi iman harus tetap. Dalam kehidupan kita tidak selalu berjalan mulus, tetapi kita diberikan kekuatan. Janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan tetap selama-lamanya. Seperti pemazmur tadi juga mengungkapkan bahwa Tuhan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Tidak menjanjikan anak-anaknya jadi peminta-minta. Tuhan itu baik, Tuhan Maha Kasih. Tuhan selalu menuntun dan memberikan kekuatan untuk menjalani hidup yang berkenan pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menyanyi dari NKB 34 ayat 1 dan 3. Ada
ada satu bait mengatakan bahwa Tuhan jadi temanku baik di dalam terang dan gelap. Jadi kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya dan kasih-Nya tetap ada di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu setia menemani kami, baik di dalam terang maupun dalam gelap. Itu semua ya Tuhan, keadaan kami selaku manusia-manusia, hamba-hambamu, murid-muridmu, dengan kelemahan kami, kiranya Tuhan memberikan kekuatan setiap pribadi maupun keluarga. Di dalam dunia yang serba modern, banyak tantangan-tantangan, banyak jerat-jerat yang dipasang untuk menjebak, untuk menjatuhkan. Tetapi kasih-Mu tetap setia. Tuhan tetap melindungi kami, menjaga kami setiap saat. Kiranya firman-Mu tetap ada di dalam hati setiap pribadi, dan firman-Mu bisa kami lakukan. Kiranya Roh Kudus yang selalu menuntun dan memampukan kami. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Pagi ini bisa mendengarkan firman-Mu mengenai kesesatan di dalam hidup. Tetapi kami percaya Tuhan menjanjikan hari yang baru, hari yang penuh sukacita. Kami bersyukur bahwa Kaulah Allah yang hidup, karena kuasa-Mu di surga maupun di bumi. Tidak ada yang mustahil. Semua akan terjadi, akan bisa ditanggulangi oleh kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa dengan kelemahan kami tetap bisa hidup sampai saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit, Bapak Hartoyo, Ibu Sujani, Bapak Mulyo Benyamin, Bapak Karsanto, Bapak Samakto, Bapak Joni, Ibu Ike Febriani. Tuhan Yesus, inilah keringkihan kami selaku manusia, kelemahan tubuh kami, kelemahan tubuh saudara kami ini. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan, kesembuhan, baik yang dalam pemulihan, Tuhan tetap setia dan ada di dalam pribadi-pribadi saudara kami ini untuk menjadi pengharapan, karena di dalam Yesus tetap ada terang, tetap ada sukacita di dalam hidup hari lepas hari. Kami serahkan saudara kami ini Tuhan Yesus. Juga bagi keluarga almarhumah Ibu Siti Sundari yang sudah Tuhan panggil, kiranya keluarganya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, Tuhan memberkati, lebih-lebih untuk pelayanan ibadat tutup peti dan ibadat pemakaman nanti. Tuhan tetap
melindungi, menyertai juga kami doakan Bapak Pendeta Condro Garjito, kiranya Tuhan menyertai, memberikan kekuatan kesehatan, supaya dalam pelayanannya Tuhan tetap memberkati, juga memberkati keluarga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa segenap hamba-hambamu dalam pelayanan, Ibu Pendeta Yeti, Ibu Pendeta Condro, para GI, Penatua Diaken, para pamong, dan semua warga yang terlibat dan mau melayani. Kiranya Tuhan juga memberkati pelayanannya, juga memberkati keluarganya. Berkatilah gereja kami, Tulang Bawang, juga berkati segenap kelompok-kelompok, kelompok 1 sampai 14. Tuhan Yesus, kami teringat juga negara kami, Indonesia, berkati Bapak Presiden Jokowi, dan Wakil Presiden, juga segenap para pejabat di pemerintahan pusat sampai ke daerah. Di dalam tahun-tahun politik ini, berkati mereka dengan kebijaksanaan. Berkati mereka dengan takut akan Tuhan. Sehingga yang mereka lakukan betul-betul mencerminkan keadilan dan kemakmuran untuk segenap bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah disiapkan oleh masing-masing saudara kami, itu semua adalah berkat daripadamu. Tuhan berkati, Tuhan sucikan, juga yang mengelola hamba-Mu berikan ketaatan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, yang selalu menyertai kehidupan kami di dalam persekutuan kami saat ini. Bila ada terselip kekurangan, kami mohon pengampunan. Tuhan, kami juga akan meninggalkan persekutuan kami pagi ini, dan kami akan menjalankan aktivitas kami masing-masing di keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan menuntun kami, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah saat ini Tuhan selalu menyertai. Terimalah berkat Tuhan yang disampaikan hamba-Nya. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kami dan mengalir ke keluarga kami masing-masing dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ditutup dengan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Demikianlah ibadah sudah selesai, dan berterima kasih atas pendamping doa pagi ini, juga pengurus doa pagi. Matur nuwun. Oke. Matur nuwun Pak GI Mudi firman-Nya yang senantiasa mengingatkan kita untuk
tetap harus menjaga diri kita supaya kita tetap kudus nggih, dan tetap melekat pada Tuhan dengan membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan supaya kita tidak menjadi lemah dan tetap menjadi kokoh begitu nggih di dalam iman. Matur nuwun Bapak G. Mudi untuk firman hari ini, dan Bapak Ibu yang bertugas hari ini kami ucapkan juga terima kasih kepada Bu Elvira yang jauh di sana, begitu juga dengan Ibu Dr. Kristiwi dan Mas Hendra. Terima kasih, dan Pak Sulis juga yang sudah senantiasa membuka ruang Zoom ini. Terima kasih Bapak Ibu, dan kami akan serahkan kepada Ibu Anik selaku Ketua Doa Pagi. Monggo Bu. Terima kasih Bu Indri. Terima kasih yang sudah mewakili menyampaikan terima kasihnya pada yang bertugas. Kembali lagi terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti ibadah doa pagi, terutama yang di YouTube ya. Kita tidak bisa bertatap muka, tapi pasti Tuhan menyertai kita semua. Dan mungkin yang ikut di YouTube untuk berikutnya bisa mengetik. Di YouTube-nya Pak Sulis mungkin bisa membacakan. Mungkin ada doa-doa yang mau disampaikan. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat bertugas yang sudah semuanya. Terima kasih semuanya buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Terima petugas. kasih Bapak Ibu. Merayakan hari ini. Mas Budi.